Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana ila sabilihi salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammadin khairil khalqi wal anam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin jamaah majelis ta'lim hidayah Allah muliakan. Alhamdulillah, malam ini di pekan yang keempat di bulan Maulid kita melaksanakan rutinitas thalabul ilmi dan kita lengkapi dengan pembacaan nawawi. Mudah-mudahan harapan kita semoga Allah meridhoi kita semua dan semoga Rasulullah SAW pun memberikan syafaatnya kepada kita di akhir nanti. Alhamdulillah ada makannya kita. Baik, jamaah yang Allah muliakan, inti daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita karena telah ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad. Itu dulu pertama tuh, ya. Kita tidak akan bisa bersyukur kalau kita tidak tahu keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad. Lalu yang lalu sudah saya sampaikan tuh ya, bahwa Allah sudah menjamin kita Muhammad akan diampunkan dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, ya kan? Yang diampunkan dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Dengan kemarin tuh yang udah kita sampaikan tuh, masih ingat nggak? Apa kemarin? Menjawab azan itu juga penghapusan dosa. Apalagi sholat duha, penghapusan dosa. Baca amin, penghapusan dosa. Macam-macam tuh banyak. Itu hanya Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini harus kita syukuri nih. Harus kita syukuri. Sehingga di antara tandanya kita mensyukuri menjadi umat Muhammad adalah dengan senantiasa bersalawat atas nama beliau dan juga mengkaji sifat-sifat dan akhlak beliau yang dicontohkan oleh beliau di hadapan masyarakat. Ya, jadi yang kedua, inti dari Maulid adalah mencontoh sifat dan akhlaknya Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memang kata beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku ini hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebenarnya kita udah punya akhlak belum? Sudah punya akhlak. Masing-masing orang itu sudah punya akhlak. Tapi ada yang melenceng ke sono, ada yang ke sini gitu kan. Ada yang terlalu baik, ada yang terlalu ekstrim jahat gitu kan. Nah, Rasul ya pokoknya lepas liar gitu ya. Lalu Rasulullah SAW hadir diutus untuk memberikan contoh ini loh. Makanya kenapa beliau diutus dari jenis manusia sendiri, ya kan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya, telah datang bagi kalian rasul dari jenis muslim atau dari manusia. Rasulullah makan, kita makan, beliau makan. Kita minum, beliau juga minum. Kita nikah, beliau juga nikah. Kita punya anak, beliau juga punya anak. Kita jadi pedagang, beliau pedagang. Kita jadi guru, beliau jadi guru. Kita jadi panglima perang, dia jadi panglima perang. Dan semuanya dicontohkan melalui sifat beliau sehari-hari. Maka benar sekali ketika Allah sudah memproklamirkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Udah diberkat Allah begini, udah nggak usah nyari model kemana, udah itu Rasulullah tuh contoh yang paling baik, uswatun hasanah. Udah jangan nyontoh yang lain, udah contohin beliau.
Nah, masalahnya sekarang bagaimana kita bisa mencontoh beliau kalau kita nggak kenal, kalau kita tidak tahu, kalau kita nggak pernah ngebaca sirah ataupun sejarahnya beliau dan akhlak beliau. Nah, makanya intinya seperti itu tuh. Sehingga Maulid itu bukan hanya perayaan yang yang jor-joran, ya, tapi tidak ada bekasnya. Tidak, justru pulang dari Maulid kita bawa nih sifat-sifat Rasul, apa yang bisa kita praktekkan. Nah, ini saya mau dikit-dikit aja kita mengkaji ya, dikit-dikit saja bahwa Rasulullah SAW itu berkaitan dengan hubungan beliau dengan para tetangga. Nah, ini kan kita bertetangga nih, ya, bahwa akrama bihi jiwar Rasulullah SAW faqad kana al-jar lahu azim. Jadi Rasulullah itu begitu memuliakan tetangganya, ya. Bahkan beliau pernah bersabda, mazala Jibril yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarrithu. Betapa tetangga itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Jibril berwasiat kepadaku tentang, "Hei Muhammad, muliakan tetanggamu. Hai Muhammad, hormati tetanggamu. Hai Muhammad, bantu tetanggamu." Pokoknya tetangga itu benar-benar diperhatikan. Saking diperhatikannya, kata Rasulullah, seolah-olah mereka bisa jadi ahli waris kita. Saking Rasulullah memuliakan tetangganya, dianggap sebagai keluarga sendiri, bahkan dianggap sebagai anak ibu sendiri, kayak gitu pokoknya. Sehingga dianggap sebagai ahli waris. Saking dekatnya hubungan beliau dengan para tetangganya. Nah, ini kita contoh nih, ya, kita contoh. Kenapa? Karena tetangga lah yang dekat dengan kita dibandingkan dengan keluarga kita yang lainnya, kan begitu, ya kan? Yang tahu rumah kita ada gas bocor siapa? Tetangga. Yang tahu rumah kita bocoran air hujan, yang tahu tetangga, kan gitu ya. Segala minta, makanya muliakanlah tetangga. Dan itu yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Ya, berikutnya wa ausa sallallahu alaihi wasallam Abu Dzarrin. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata beliau? Ya Abu Dzar, wahai sahabatku Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa tahajjiranaka. Kalau engkau lagi masak sayur, ya, sop, katakanlah sop lah ya. Biasanya entah itu sop kambing ataupun sop sapi lah, pokoknya kalau masak sayur kemudian aromanya keluar kemana-mana, ya kan, di zaman dulu makan terbuka, ya kan, jadi kalau kecium tuh asapnya kecium, kalau lagi bakar sate cium, ya. Sehingga gara-gara asapnya kemana-mana nggak terkontrol itu, tetanggamu merasa dia lagi masak sop nih, dia lagi bakar sate nih. Apa kata beliau? Karena seolah-olah gini, karena asap asap sayurmu telah mengganggu penciuman mereka, paham ya? Gara-gara, waduh, enak nih kan gitu ya. Maka apa Rasulullah? Fa'akthir maha. Maka kalau masak sayur, masak sop, banyakin airnya, kuahnya aja banyakin. Syukur-syukur kalau punya daging kan gitu, atau daging di sini gitu. Kemudian bagikan pada tetangga terdekatmu yang mencium aroma sop yang kau buat. Ya, kalau jiron itu ya tetangga terdekat aja, mau nyampe beda RW ya. Tapi boleh juga kalau dia punya duitnya, boleh. Tapi minimal kanan kiri belakang itu aja. Artinya apa? Saking Rasulullah menjaga perasaan tetangga. Jangan-jangan ketika engkau masak ada dia belum makan, nyium bau bosokmu, wah jadi bikin lapar. Tanggung jawab lo, ibu ibaratnya itu ibaratnya tuh. Tanggung jawab tuh Pak. Cuma kalau sekarang kan karena dapur kita tertutup rapat banget, kagak ada yang keluar asap. sehingga tapi kalau misalkan ini kita laksanakan, maka jelas ada pahalanya dan banyak pahalanya. Pahala sunnah, juga pahala berbagi dan pahala memuliakan tetangga.
Nanti lihat Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya engkau sedang berbuat baik pada dirimu sendiri. Ketika kita suka berbagi kepada orang lain, nanti saat-saat orang akan banyak berbagi kepada kita. Itu rumusnya tuh. Dan sekarang sudah banyak diteliti bahwa ternyata rezeki itu justru datang kepada orang yang senang berbagi, bahkan datangnya dengan teman-teman yang lain. Jadi wah, lihatin orang yang senang berbagi rezekinya lancar. Nah, Rasulullah ngajarin itu tuh. Dengan kemampuan kita, mungkin kita mah nggak bisa bagi duit, nggak bisa lah. Ketika masak sop atau air atau buah, banyakin dikit, tambahkan apa. Kemudian minimal ada yang dibagi 1, 2, 3, 4. Nah itu kalau mungkin seperti itu tuh. Ketika kita jalankan itu, maka insya Allah akan ada pahalanya. Itu kepada tetangga. Kemudian begitu juga Rasulullah SAW memperingatkan, wahadzaro min aziyatil jar, dan Rasulullah memperingatkan agar jangan menyakiti tetangga. Ya, apa kata beliau? La yadkhulul jannata man la ya'manu jarhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, ya, orang-orang yang membuat tetangganya tidak nyaman dengan perbuatannya, dengan tangannya, dengan omongannya, nggak nyaman. Dia tidak merasa aman dengan perbuatan orang lain, tetangganya tadi. Maka misalkan saya membuat dia tidak nyaman karena takut dipukul, takut dikatain, takut diapain, nggak nyaman, maka saya tidak berhak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, akhlak kita kepada tetangga juga luar biasa. Ya, jangan cuman kita perbagus akhlak kepada diri, akhlak kepada dan akhlak kepada manusia, tapi juga pada tetangga. Kan gitu ya. Nah itu di antara sifat Rasulullah SAW yang harus kita bawa pulang, gitu ya. Yang terakhir, wahanian. Kemudian Rasulullah juga tadi memberikan peringatan agar jangan menyakiti tetangga. Dan sebaliknya Rasulullah pun menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Apa sabda beliau? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Siapa orang yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita beriman gak nih? Beriman kepada Allah enggak? Beriman, kata kita. Beriman pada hari akhirat enggak? Beriman, kata kita. Tapi bentuk keimanan itu macam-macam. Di antaranya ini, fal yuhsin ila jari. Maka hendaklah ia buktikan keimanannya, ia buktikan keyakinannya pada di hari kiamat dengan apa? Dengan berbuat baik kepada tetangga. Kalau tidak bisa berbuat baik, maka jangan menyusahkan. Gitu kira-kira. Ya. Kalau kita nggak bisa memberi, maka jangan memberatkan dia. Ya, kalau tidak bisa berbuat baik, maka jangan menyakiti. Udah, ketika kita tidak menyakiti, itu udah dihitung sebagai perbuatan baik. Udah itu aja, gampang sebenarnya. Tinggal kadang-kadang memang ya biasalah hidup bertetangga. Kadang ada cocoknya, kadang ada slack, kan gitu. Nah, ingat siapa yang memiliki keimanan, maka siapa yang duluan berbuat kebaikan, dia yang akan mendapat pahala yang lebih utama. Nah, ini nih, dikit-dikit aja. Artinya bisa kita bawa pulang, kita terapin nih. Ya, minimal tadi kalau belum bisa berbuat kebaikan kepada tetangga, maka jangan nyusahin. Tapi kalau satu saat kita dibutuhkan oleh tetangga, maka jangan juga menolak. Ingat, tetangga bagaikan keluarga yang bahkan Jibril berwasiat agar berbuat baik kepada tetangga. Dan itulah boleh jadi sikap baiknya kita kepada tetangga akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi nanti timbangan amal kita dikit, sholatnya begitu-begitu doang, sedekahnya begitu-begitu doang,
ya, haji juga enggak apa, tapi ternyata perbuatan baik daripada tetangga dia nomor satu kan, bisa jadi itu yang mengantarkan dia duluan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah gitu ya. Nah ini dikit-dikit nih akhlak Rasulullah SAW yang kita contoh, ya, yang kita contoh sebagai bekal maulid. Ya, tadi sudah kita baca sholawat, rawi, meskipun tidak paham, tidak apa, nikmati saja. Ya, yang penting ketika kita mengucap sholawat ada cinta di sini, itu sudah satu katakanlah satu tiket untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ya, syukur-syukur kalau pulang Bapak sering bersholawat pada beliau dan menjadikan sholawat sebagai zikir, itu luar biasa. Lagi di motor, sallallahu ala Muhammad, di motor sallallahu, itu dihitung pahala-pahala. Dan ingat, sholawat itu berkhasiat luar biasa banyak. Di antaranya dengan sholawat Allah akan menghapuskan dosa kita. Dengan sholawat Allah akan angkat derajat kita. Dengan sholawat Allah akan bukakan kesulitan urusan kita, macam-macam. Tapi niatnya menanamkan cinta kepada Rasulullah SAW, dan insya Allah, ya Allah, semoga dengan kecintaan kepada baginda Rasulullah dan keberkahan beliau, Engkau mudahkan semua urusanku. Jadi kalau dalam kitab Az-Zakhair Al-Muhammadiyah itu Syekh Muhammad bin Lagi bilang, kalau engkau tidak sempat istighfar, engkau tidak sempat doa, ya, engkau tidak sempat taubat, banyakin sholawat aja udah. Insya Allah nanti cintanya Allah kepada Rasulullah akan mengimbas kepada kita, sehingga kita pun akan kebagian dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, ketika Allah sudah mencintai hambanya, udah, kata Allah, dosamu kecil dibandingkan dengan rahmatku, dosamu kecil dibandingkan dengan pengampunanku, dan cintaku kepadamu melebihi daripada dosa-dosamu. Gitu kira-kira. Maka bersolawatlah, jadikan salawat sebagai zikir kita sehari-hari, dan mudah-mudahan itu menjadi tadi tiket kita untuk bisa memperoleh syafaat Rasulullah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rasulullah, isfa'lana ya Rasulullah, berikan syafaat kepada kami. Semoga kami masuk dalam golongan orang-orang yang mencintaimu dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit-sedikit ya. Kita bawa pulang, kita terapkan. Insya Allah dengan seperti ini Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم، اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته، واحشرنا غدا في زمرته، وأحينا متمسكين بسنته وطاعته، وأمتنا على حبه وجمعته. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم، فأفض علينا ببركاته لباس العز والتكريم، وأسكننا بجواره في دار النعيم، ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار، كفر عنا الذنوب والأوزار، واجمع بيننا وبينه في دار القرار، وتقبل منا ما قدمنا من يسر أعمالنا في الإعلان والإصرار، واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه، فاردده إلينا عند حاجتنا إليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تدع لهم ما فينا ولا حوالينا
علينا ولا ممن يسمعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. demikian. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, kita makan lagi, makan. Ayo. Penarikan akan datang. Siapa yang mau narik saja? Silakan. Alhamdulillah, ya Allah. Makanan lagi.